Hai Sobat Biologi, perkenalkan saya Ani Mugirahayu, SPD. Saya sebagai guru biologi di SMA Negeri 1 Karanganyar, Kebumen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi yang ada di buku Biologi kelas 11 untuk SMA Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Kurikulum 2013 yang disempurnakan. Selamat menyaksikan. Bab 7 Sistem Pernapasan. Materinya antara lain sistem pernapasan pada manusia, bahaya rokok, gangguan, serta akan dibahas materi menarik lainnya. Dapatkah Anda menyebutkan organ-organ penyusun sistem pernapasan pada manusia yang muncul pada gambar berikut? Pada gambar nampak serangkaian organ yang dimulai dari hidung dan diakhiri pada bagian terkecil yaitu alveolus. Sistem pernapasan pada manusia memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama, mengambil oksigen dari atmosfer ke sel tubuh. Yang kedua, melepaskan karbon dioksida dari sel tubuh ke atmosfer. Yang ketiga, jalur pengeluaran air dan panas. Yang keempat, membantu mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Yang kelima, memungkinkan bicara, menyanyi, atau pembentukan vokal lainnya. Yang keenam, merupakan sistem pertahanan terhadap benda asing yang terhirup. Yang ketujuh, mengeluarkan, memodifikasi, mengaktifkan, atau menginaktifkan berbagai bahan yang mengalir melewati sirkulasi paru-paru. Yang kedelapan, meningkatkan aliran balik vena akibat sistem pernapasan. Yang kesembilan, sebagai indera penciuman. Berikut ditampilkan gambar saluran dan organ pernapasan pada manusia. Bisa kita lihat di sana terdapat hidung yang memiliki lubang hidung, lalu terdapat faring yang memiliki selaput elastis yang disebut dengan epiglotis. Di bawahnya ada laring yang terdapat voice box, lalu di bawahnya lagi ada trakea yang memiliki dua percabangan ke kanan dan ke kiri yang disebut dengan bronkus, dan bronkus itu sendiri memiliki percabangan yang disebut dengan bronchiolus. Lalu ada organ yang disebut dengan paru-paru, di mana di dalam organ tersebut terdapat gelembung-gelembung kecil yang disebut dengan alveolus. Serta di gambar juga muncul sekat antara rongga dada dan rongga perut yang disebut dengan diafragma. Udara masuk ke dalam sistem respirasi melewati hidung, faring, laring, trakea, dan bronkus menuju ke alveoli, tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Udara pertama kali masuk melalui lubang hidung. Rongga hidung dilapisi dengan silia, membran mukus, dan kapiler-kapiler darah. Di rongga hidung ini, udara diserap oleh silia, dilembabkan oleh membran serta dihantam oleh darah. Udara kemudian bergerak menuju faring yang merupakan jalan utama masuknya makanan dan udara. Udara kemudian terus lari. Di ujung faring terdapat epiglotis. Ketika menelan sesuatu, epiglotis akan melipat ke bawah, menggerakkan makanan untuk masuk ke dalam esofagus. Pita suara melekat pada laring. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus. Struktur tulang rawan pada trakea menjaga trakea agar tidak ambruk. Paru-paru beri alveoli dan kapiler-kapiler darah. Bernafas dapat terjadi akibat paru-paru yang mengembang dan berkontraksi. Dari bronkus, udara kemudian melewati bronchiolus yang kemudian diteruskan ke alveolus. Alveolus diselubungi oleh kapiler-kapiler darah dan terdiri atas ribuan lapisan tunggal sel alveola. Di dalam sel inilah pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida terjadi.
Jadi, jalur udara masuk ke paru-paru melewati hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveoli. Melalui proses difusi, oksigen dari udara luar di alveolus pindah ke kapiler darah, dan karbon dioksida dari kapiler darah pindah ke alveolus. Proses inilah yang disebut sebagai respirasi. Alat pernapasan yang pertama yaitu hidung. Hidung memiliki fungsi antara lain yang pertama menyaring partikel yang masuk bersama udara menggunakan silia atau rambut-rambut halus yang terdapat pada lubang hidung. Yang kedua, melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk dengan menggunakan selaput membran. Yang ketiga, mematikan kuman, dan yang keempat sebagai indera penciuman. Saluran hidung membuka ke dalam faring atau tekak yang merupakan saluran bersama sistem pernapasan dan pencernaan. Alat pernapasan yang kedua terdapat laring, yaitu saluran udara yang terletak di bagian depan faring hingga bagian bawah trakea. Terdapat tonjolan jakun epiglotis untuk membantu laring menutup ketika menelan dan pita suara. Alat pernapasan yang ketiga yaitu trakea adalah saluran lanjutan dari laring. Bagian dalam dilapisi oleh sel-sel epitel bersilia yang dapat mengeluarkan debu dan butiran benda asing halus yang masuk bersama udara pernapasan. Yang keempat terdapat bronkus adalah cabang kanan dan kiri dari trakea. Bronkus kanan masuk ke paru-paru kanan, sedangkan bronkus kiri masuk ke paru-paru kiri. Di dalam paru-paru, bronkus terus bercabang-cabang membentuk bronkiolus. Di ujung bronkiolus terminal terdapat alveolus. Yang kelima, pulmo atau paru-paru. Tersusun dari 300 juta alveolus berbentuk kantung kecil dan dikelilingi oleh pembuluh kapiler tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Berikut merupakan gambar bagian dalam paru-paru di mana terlihat ada bronkus terminal yang dilapisi oleh otot polos dan juga terdapat kantung alveolus yang memiliki pori alveolus. Lalu pada bagian sebelah kanan terdapat alveolus paru-paru, di mana di sini merupakan tempat difusinya gas oksigen dan gas karbon dioksida. Mekanisme pernapasan yang pertama, inspirasi, merupakan proses menghirup udara secara aktif yang memerlukan kontraksi otot. Otot interkostal eksternal berkontraksi, tulang rusuk terangkat ke atas dan ke depan, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara paru-paru mengecil, udara dari luar akan masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan untuk otot diafragma akan berkontraksi, diafragma yang melengkung menjadi datar, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara paru-paru mengecil, udara dari luar masuk ke paru-paru. Jadi sekali kita melakukan inspirasi, terdapat dua jenis pernapasan yang kita lakukan, yaitu pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Yang kedua, ekspirasi merupakan proses menghembuskan udara secara pasif yang tidak memerlukan kontraksi otot. Otot interkostal luar relaksasi, tulang rusuk turun, volume rongga dada menyempit, paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru membesar, udara keluar dari paru-paru. Sedangkan untuk otot diafragma berelaksasi, diafragma yang datar menjadi melengkung kembali, volume rongga dada menyempit, paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru membesar, udara keluar dari paru-paru. Berikut merupakan gambar mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Pada mekanisme inspirasi, ketika ada udara yang masuk melalui hidung atau mulut, maka rongga dada akan membesar disebabkan karena otot interkostal berkontraksi yang mengakibatkan tulang rusuk akan terangkat
serta otot diafragma juga berkontraksi dan selaput diafragma akan mendatar atau terdorong ke bawah. Pada gambar yang sebelah kanan terdapat gambar mekanisme ekspirasi, yaitu saat rongga dada mengecil yang diakibatkan oleh otot interkostal berelaksasi sehingga tulang rusuk turun, serta otot diafragma juga berelaksasi yang menyebabkan selaput diafragma kembali melengkung, ya, sehingga rongga dada mengecil dan udara terdorong keluar. Pengendalian kecepatan pernapasan. Mekanisme pernapasan diatur dan dikendalikan oleh pons Varoli di otak dan serabut afferens nervus vagus dari reseptor saluran pernapasan dan paru-paru. Faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan antara lain yang pertama jenis kelamin. Kecepatan pernapasan pada wanita lebih tinggi daripada laki-laki karena ukuran paru-paru pada laki-laki dewasa sehat rata-rata mampu menampung udara sekitar 5,7 liter, sedangkan pada wanita hanya sekitar 4,2 liter. Yang kedua, umur. Bayi dan balita memiliki frekuensi pernapasan lebih banyak dibanding orang dewasa karena sel tubuh sedang mengalami pertumbuhan sehingga membutuhkan lebih banyak oksigen dan volume paru-parunya relatif lebih kecil. Yang ketiga, suhu tubuh. Perubahan suhu tubuh berkaitan dengan produksi panas dan pengeluaran panas yang berlebih. Selama demam, metabolisme meningkat dan konsumsi oksigen bertambah. Metabolisme karbohidrat akan meningkatkan sekitar 10-15% untuk setiap kenaikan 1 derajat Celcius, sehingga frekuensi jantung dan pernapasan akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh terhadap nutrisi dan oksigen. Yang selanjutnya adalah posisi dan aktivitas duduk. Frekuensi pernapasan orang yang sedang duduk dibandingkan yang berdiri lebih sering orang yang sedang berdiri. Begitupun orang yang sedang duduk dan orang yang sedang berbaring, frekuensi pernapasannya lebih tinggi orang yang sedang duduk. Yang selanjutnya, emosi, rasa sakit, dan ketakutan. Hal ini menyebabkan terjadinya impuls yang merangsang pusat pernapasan sehingga penghimpun udara semakin kuat. Selanjutnya, status kesehatan. Sistem kardiovaskuler dan pernapasan pada orang yang sehat mampu menyediakan oksigen yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Namun, adanya penyakit pada sistem tersebut berakibat terganggunya pengiriman oksigen ke sel-sel tubuh sehingga berpengaruh pula pada frekuensi pernapasan. Ketinggian tempat. Tempat yang tinggi memiliki kadar oksigen yang rendah sehingga jumlah oksigen yang dihirup lebih sedikit. Hal ini menyebabkan sesak napas dan peningkatan frekuensi pernapasan. 1. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam kapiler terjadi secara difusi. Pada alveolus, molekul gas bergerak melalui membran respirasi dari tekanan parsial tinggi ke area yang bertekanan parsial lebih rendah. Tekanan parsial oksigen di alveolus adalah 100 mmHg, sedangkan tekanan oksigen di kapiler 40 mmHg, sehingga oksigen dari alveolus akan bergerak menuju ke kapiler. Sedangkan tekanan parsial karbon dioksida di alveolus adalah 40 mmHg dan tekanan parsial karbon dioksida di kapiler adalah 46 mmHg, sehingga karbon dioksida akan bergerak dari kapiler ke alveolus. 2. Transport oksigen. Oksigen diikat oleh hemoglobin yang terdiri atas 4 gugus heme yang dapat berikatan dengan oksigen membentuk oksihemoglobin atau HbO2. Hb4 plus oksigen membentuk Hb4O2, Hb4O2 plus oksigen membentuk Hb4O4, Hb4O4 plus oksigen membentuk Hb4O6, Hb4O6 plus oksigen membentuk Hb4O8. Yang ketiga, transport karbon dioksida. Karbon dioksida diangkut oleh darah dengan 3 cara, yaitu karbon dioksida larut dalam plasma darah, karbon dioksida terikat oleh hemoglobin atau membentuk HbCO2, dan karbon dioksida berbentuk ion bikarbonat atau HCO3- yang ada di air. Selanjutnya, volume dan kapasitas paru-paru. Yang pertama, volume tidal atau VT. Volume udara yang masuk atau keluar dari paru-paru selama pernapasan normal. Yang kedua, volume cadangan inspirasi atau VCI. Volume udara ekstra yang masuk ke paru-paru dengan inspirasi maksimum di atas inspirasi tidal. Selanjutnya, volume cadangan ekspirasi atau VCE.
volume udara ekstra yang dapat dikeluarkan dengan kuat pada akhir ekspirasi tidal, volume residu atau VR, volume udara sisa dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi kuat. Selanjutnya, kapasitas residu fungsional, KFR, volume residu ditambah volume cadangan ekspirasi, atau KRF sama dengan VR ditambah VCE. Kapasitas inspirasi, KI, volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi, atau VT ditambah VCI. Kapasitas vital, KV, penambahan volume tidal, volume cadangan inspirasi, dan volume cadangan ekspirasi, atau VT ditambah VCI ditambah VCE. Selanjutnya, kapasitas total paru-paru, atau KTP, kapasitas vital ditambah volume residu, sama dengan KV ditambah VR. Volume respirasi per menit, volume tidal dikali dengan jumlah pernapasan per menit. Volume ekspirasi kuat dalam 1 detik, atau VEK1, volume udara yang dapat dikeluarkan dari paru-paru yang terinflasi maksimum pada saat detik pertama ekspirasi maksimum. B. Bahaya rokok bagi kesehatan. Rokok berbahaya bagi orang yang merokok, perokok aktif, maupun orang di sekitar perokok yang bukan perokok, perokok pasif. Perokok aktif memiliki napas pendek, mudah lelah, kemampuan indera penciuman dan pengecap rasa berkurang, iritasi mata, sakit kepala, dan pusing. Akibat merokok, kekurangan gizi, pertumbuhan terhambat, kecerdasan sulit berkembang. Beberapa zat dalam rokok yang sangat berbahaya. Yang pertama, ada nikotin, zat candu yang sangat toksik, merusak jantung dan sirkulasi darah, dan bersifat karsinogen. Tar dapat merusak sel paru-paru dan menyebabkan kanker. Karbon monoksida, CO, gas beracun yang dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan darah mengikat oksigen. Pengaruh pencemaran udara terhadap sistem pernapasan. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh zat pencemar alamiah seperti debu gunung berapi, asap kebakaran hutan, maupun zat pencemar non-alamiah, gas beracun dari kendaraan bermotor, asap pembakaran, materi dari pertambangan, asap pabrik, dan lain-lain. Substansi pencemaran udara yang masuk ke sistem pernapasan pada akhirnya dapat mengganggu pengikatan oksigen oleh hemoglobin, menghambat pembentukan hemoglobin, merusak fungsi hati dan ginjal, dan menyebabkan kerusakan saraf. Gangguan sistem pernapasan. Gangguan, kelainan, dan penyakit yang berkaitan dengan sistem pernapasan pada manusia antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada TBC atau tuberkulosis, adalah penyakit infeksi oleh Mycobacterium tuberculosis yang penularannya terjadi melalui udara. Yang kedua ada faringitis, adalah peradangan pada faring dan tenggorokan yang menyebabkan rasa sakit ketika menelan. Yang ketiga, difteri, penyakit yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae dengan gejala sakit tenggorokan, sulit bernapas dan menelan, mengeluarkan lendir dari mulut dan hidung, demam, serta pembengkakan kelenjar getah bening. Pneumonia atau radang paru-paru adalah peradangan paru-paru yang dapat mengakibatkan alveolus terisi cairan yang berlebihan. Kanker paru-paru atau karsinoma pulmonar adalah abnormalitas sel-sel yang mengalami proliferasi pertumbuhan yang cepat dalam paru-paru. Selanjutnya, hiperkapnia adalah peningkatan kadar karbon dioksida dalam cairan tubuh melebihi batas normal sehingga meningkatkan respirasi, konsentrasi ion hidrogen, dan asidosis, kadar asam dalam darah berlebihan. Yang selanjutnya, hipoksemia adalah penurunan konsentrasi oksigen dalam darah arteri sehingga di bawah batas normal. Asfiksia merupakan kondisi kekurangan oksigen pada pernapasan yang dapat menyebabkan kematian sebagai akibat dari kegagalan fungsi paru-paru. Asfiksia neonatorum adalah keadaan bayi ketika gagal bernapas secara spontan dan teratur setelah beberapa saat kelahiran. Penyakit pulmonar obstruktif menahun, PPOM, merupakan kelompok penyakit yang meliputi asma, bronkitis, emfisema, dan penyakit industrial, asbestosis, silikosis, dan black lung. Dyspnea
Sesak napas adalah perasaan sulit bernapas, ditandai dengan napas yang pendek karena suplai oksigen ke dalam jaringan tubuh lebih sedikit daripada yang dibutuhkan. Apnea tidur adalah kesulitan bernapas pada saat tidur karena kegagalan pelepasan impuls saraf yang menjalankan pernapasan. Influenza, parainfluenza, sindrom batuk pilek, flu burung, dan SARS, Staph acute respiratory syndrome, semuanya merupakan gangguan saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus. Influenza disebabkan oleh virus orthomyxovirus, parainfluenza oleh parainfluenza virus, flu burung oleh HPAIV, highly pathogenic avian influenza virus, strain H5N1, sedangkan SARS oleh SARS, coronavirus, flu burung, dan SARS dapat menyebabkan kematian. Teknologi sistem pernapasan. Beberapa teknologi yang berkaitan dengan sistem pernapasan pada manusia telah banyak dikembangkan, antara lain sebagai berikut. Tracheostomy adalah pembuatan lubang pada dinding alveolus untuk mempertahankan jalan napas agar udara masuk ke paru-paru melewati jalan napas bagian atas. Pulmotor, alat untuk melakukan pernapasan buatan. Terapi oksigen, pemberian oksigen melalui peralatan emergensi oksigen. Terapi oksigen hiperbarik, pemberian oksigen 100% kepada pasien di dalam ruangan hiperbarik bertekanan tinggi dari udara atmosfer normal. Sekian video pembelajaran yang saya buat pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.